Halo guys, selamat datang di Sky Banana Channel. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita semangat buat upload video selanjutnya. Film yang kita akan bacakan alur ceritanya berjudul The Devil All the Time. Film ini memiliki rating 7,1 dari 10. Berkisah tentang seorang anak laki-laki bernama Arvin Russell yang diperankan oleh Tom Holland, digambarkan sebagai seorang anak yang taat beribadah di kota Knoxville, Ohio. Namun, dia tidak lagi taat beribadah sejak dihadiahi pada saat ulang tahun berupa pistol peninggalan ayahnya. Langsung saja, simak videonya. Cerita film ini diawali dari keluarga Russell yang menyewa rumah di dataran Michelle, Knoxville, Ohio selama 9 tahun. Keluarga Russell ini terdiri dari Willard Russell, Charlotte Russell, dan Arvin Eugene Russell. Keluarga Russell merupakan keluarga yang selalu taat ibadah, rajin ke gereja, dan sangat religius. Bertahun-tahun, Willard memasang salib tua di atas pohon tumbang, tepatnya di belakang rumahnya sendiri. Setiap pagi dan malam, Willard dan putranya, Arvin, selalu berdoa di tiang salib yang Willard buat. Setiap kali berdoa, Willard selalu terbayang kejadian sewaktu ia perang di Pasifik Selatan, di mana pada saat itu ia dan prajurit perang lainnya menemukan jasad Sersan Meriam Miller Jones yang diikat di salib. Dan ketika jasad itu didekati, ternyata masih hidup. Karena nggak tega, akhirnya Willard menembak orang tersebut untuk mengakhiri penderitaannya. Cerita kemudian flashback di mana pada waktu Willard muda yang bertemu istrinya yang bernama Charlotte di sebuah kafe Ohio. Selain itu, di kafe tersebut ada pasangan lain yang juga bertemu jodohnya. Mereka bernama Carl Henderson dan Sandy Henderson. FYI, si Carl ini suka banget sama fotografi. Setelah dari kafe, Willard balik bersama pamannya yang bernama Paman Erskine. Di perjalanan, ia memberikan senjata ke pamannya. Ia bilang senjata tersebut merupakan senjata yang dulu Hitler pakai untuk menembak kepalanya. Ya, pamannya sih cuma ketawa aja mendengar perkataan Willard. Keesokan harinya, Willard bersama ibunya yang bernama Emma Russell pergi ke gereja. Di sana ternyata ia mau dijodohin. Ia dijodohin dengan seorang wanita yang bernama Helen Hutton. Alasan Emma menjodohkan Willard dengan Helen Hutton karena ia sudah buat perjanjian dengan Tuhan, di mana sebagai ganti sewaktu pulang dari perang Willard selamat. Namun, perjodohan tersebut gagal, karena Willard sudah naksir duluan sama Charlotte yang waktu itu ia temui di kafe. Di gereja, terdapat dua tokoh yang akan memimpin kebaktian pada hari itu. Mereka bernama Roy Laverty dan sepupunya bernama Theodore yang duduk di kursi roda. Di tengah kebaktian berlangsung, Roy berceramah bahwa dia dulu takut sama laba-laba, tapi semenjak dia taat dan rajin beribadah, ia sekarang jadi berani sama laba-laba. Bahkan, ia mengatakan kepada seluruh yang ada di gereja bahwa Tuhan pasti melindungi dan memberikan kekuatan ke dirinya. Ia kemudian membuktikan perkataannya dengan menumpahkan semua laba-laba yang ada di kaleng kaca tersebut ke wajahnya. Dan di gereja inilah awal pertemuan Helen dengan jodohnya, yaitu Roy Laverty. Kemudian, scene beralih ke masa depan, di mana Helen Hutton yang sudah menikah dengan Roy Laverty dikaruniai seorang anak bernama Lenora. Roy jatuh sakit yang membuat kepalanya membengkak seperti labu akibat insiden laba-laba tersebut, dan ia mengurung dirinya di kamar yang gelap selama 2 minggu. Dia berdoa dengan keras, teriak-teriak gitu. Oh iya, keluarga Roy ini merupakan keluarga yang religius juga. Nah, selama dia mengurung diri, Roy merasa dirinya seperti mendapat wahyu dari Tuhan, dan ia merasa penyakit yang menimpa dirinya merupakan ujian dari Tuhan. Beberapa hari setelahnya, Roy sembuh dari penyakitnya. Ia pun pergi bersama istrinya serta mengajak sepupunya Theodore untuk ikut juga. Sebelum mereka pergi, Lenora dititipkan ke Emma Russell. Ternyata Roy mengajak istrinya pergi punya maksud dan tujuan yang buruk. Sesampainya mereka di hutan, Roy dan Helen hendak melakukan kissing. Sebelum hal itu terjadi, mereka pun berdoa dulu. Ketika Roy mendekatkan wajahnya ke istrinya, tiba-tiba ia secara sengaja menusukkan obeng ke leher Helen. Helen pun terjatuh dengan keadaan darah yang terus mengalir di lehernya. Kalian ingat kan, pas Roy sakit, ia merasa dapat wahyu. Nah, Roy ini merasa wahyu yang datang dari Tuhan adalah ia dapat membangkitkan orang yang mati.
Maka dari itu, ia melakukan uji coba ke istrinya sendiri. Setelah istrinya mati, Roy mencoba membangkitkan istrinya kembali, namun tidak berhasil, dan istrinya pun mati secara sia-sia. Theodore yang saat itu berada di mobil menjadi saksi kematian Helen. Lalu Roy bersama Theodore pun pergi. Di tengah perjalanan, saat Theodore tertidur, Roy pergi meninggalkannya. Roy menumpang pada sebuah mobil yang dikendarai oleh sepasang suami istri. Yang dapat kalian lihat, mereka adalah Carl Henderson dan Sandy Henderson. Ya, merupakan pasangan psikopat. Di tengah perjalanan, Roy diajak ke hutan oleh Sandy, dan Sandy menyuruh Roy untuk berpose porno bersama istrinya. Lalu, Carl yang menjadi fotografernya. Namun, karena Roy yang seorang religius, ini jelas menolak dong. Karena Carl tidak menerima penolakan tersebut, ia menodongkan pistolnya ke Roy. Sebelum Roy ditembak, ia menyebut sebuah nama yaitu Lenora. Roy pun mati ditembak oleh Carl. Mereka pun pergi meninggalkan jasad Roy di hutan tersebut. Karena kedua orang tuanya sudah tidak ada, Lenora diangkat menjadi anak tiri dari Emma Russell. Lalu scene beralih di mana Charlotte dengan Willard sudah menikah, dan mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Arvin Eugene Russell yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Sewaktu Arvin dan ayahnya berdoa, ada dua pemburu yang tidak suka dengan mereka. Kemudian Arvin yang masih kecil dan ayahnya pergi naik mobil bersama anjingnya untuk menemui pemburu tersebut. Sesampainya di sana, Willard langsung mengajar pemburu tersebut karena ia merasa kesal kepada pemburu tersebut karena mau mendatangi rumahnya dan mengganggu keluarganya. Sejak kejadian itu, Arvin merasa hari tersebut sebagai hari terbaiknya bersama ayahnya. Kemudian ketika mereka balik dan sampai di rumah, mereka kedapatan bahwa istrinya Charlotte jatuh sakit. Ketika diperiksa oleh dokter, ternyata ia terkena kanker. Bahkan dokternya sendiri pun sudah menyerah untuk menyembuhkannya. Willard kemudian berpikir, mungkin dia perlu berdoa lebih keras lagi supaya istrinya dapat sembuh. Diajaklah Arvin dengannya untuk berdoa lebih khusyuk lagi. Semakin hari, sang istri tidak kunjung membaik sampai akhirnya Willard pergi ke sebuah kafe. Di sana ia berpikir. Dan dia berpikir apa perlu dia mengorbankan sesuatu sebagai bentuk keikhlasan dan ketulusan dia berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada hal yang harus dikorbankan supaya istrinya sembuh. Lalu sepulang dari kafe, malamnya ia mengajak anjingnya keluar secara diam-diam tanpa sepengetahuan Arvin. Oh ya, anjingnya ini merupakan salah satu anjing kesayangannya Arvin. Tapi sayangnya Arvin mengetahui hal tersebut dan mengejar ayahnya. Di tempat mereka berdoa, anjing tersebut disembelih dan dikorbankan. Arvin tidak mampu mencegah atas tindakan ayahnya tersebut, dan mereka pun berdoa lagi sambil menangis. Sayangnya, usaha yang udah dilakukan Willard dengan mengorbankan anjingnya tidak membuahkan hasil. Charlotte, sang istri, tetap meninggal dunia, dan Willard merasa terpuruk atas kehilangan istrinya. Karena tidak sanggup lagi, ia pun bunuh diri, dan jasadnya ditemukan oleh anaknya sendiri di hutan. Arvin yang masih kecil merasa syok. Untungnya ada seorang kakek yang menolongnya untuk dipanggilkan polisi. Ketika polisi tiba, kakek itu bilang bahwa ayahnya Arvin meninggal. Lalu Arvin mengarahkan polisi itu ke TKP di mana tempat ayahnya ditemukan bunuh diri, dan menjelaskan semua kejadiannya kepada polisi tersebut. Polisi tersebut bernama Sheriff Lee. Oh iya, polisi yang menangani kasus ayahnya Arvin juga merupakan polisi yang menangani kasus jasad Roy yang ditemukan pada waktu dulu. Pada keesokan harinya, Arvin pulang ke rumah neneknya yang bernama Emma Russell. Ia disambut baik oleh paman, nenek, dan Lenora yang saat itu juga seumuran dengan Arvin. Arvin yang kini sudah besar merayakan ulang tahun bersama keluarga kecilnya. Ia sangat menyayangi saudara tirinya Lenora. Siapapun yang jahatin Lenora, Arvin selalu melindunginya. Pamannya menghadiahi Arvin berupa pistol yang merupakan peninggalan dari ayahnya Arvin dulu. Setiap hari, Arvin selalu mengantar Lenora ke sekolah, dan ketika pulang, Arvin juga menjemputnya. Setiap pulang sekolah, Lenora selalu ke makam kedua orang tuanya untuk mendoakannya. Lenora juga selalu mengajak Arvin buat berdoa, tapi Arvin gak mau dan selalu menolak.
Lenora ini juga merupakan seorang yang religius banget dan juga bisa dibilang dia rada introvert. Dia selalu dibully sama teman-temannya, sedangkan Arvin sebaliknya. Tiap kali Lenora dibully, Arvin selalu mengajar teman-teman yang membuli Lenora. Seperti biasa, Arvin, Lenora, dan Emma Russell pergi ke gereja. Mereka membawa makanan berupa hati ayam untuk diberikan kepada pendeta yang memimpin kebaktian pada hari itu. Namun, pendeta tersebut kurang menyukai makanan yang diberikan Emma. Sewaktu berkhutbah, pendeta tersebut menghina makanan pemberian Emma. Ia bilang makanan tersebut gak cocok dikasih ke dia karena gak enak dan miskin. Seperti biasa, Lenora tiap pulang ke sekolah selalu ke makam kedua orang tuanya bersama Arvin. Namun, pada hari itu Arvin tidak ikut turun ke makam, dan Lenora sendirian di makam. Dan pada saat itu posisinya lagi hujan. Ternyata, di sekitar pemakaman itu terdapat rumah pendeta yang memimpin kebaktian kemarin. Lenora pun pergi ke rumah pendeta tersebut karena hujan. Sesampainya di sana, ia diajak pergi oleh pendeta tersebut ke sebuah tempat sepi. Ya, karena Lenora terlalu polos, dia pun nurut-nurut aja apa yang dibilang pendeta. Lenora diajak pendeta tersebut melakukan hubungan itu. Sebelum melakukan itu, mereka berdoa dulu. Di sisi lain, Arvin sedang menghajar si pembuli Lenora. Ya, kembali lagi scene kepasangan psikopat ini. Lagi-lagi mereka mencari mangsa. Kali ini, mangsanya bernama Gary. Seperti biasa, diajak ke hutan. Lalu disuruh melakukan hubungan badan sama si Sandy, istrinya sendiri, dan Carl memotretnya. Setelah itu, membunuh Gary. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Sandy menghubungi Sheriff Lee. Yap, Sheriff Lee ini selalu menutupi kejahatan pasangan psikopat ini. Karena Sandy merupakan adik dari Sheriff Lee. Karena polisi juga, ya jadi dia punya kuasa buat nutupin semua ini. Singkat cerita, Lenora ternyata hamil. Dia pergi ke rumah pendeta bejat itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pendeta tersebut menolak karena ternyata pendeta tersebut sudah mempunyai istri. Lenora yang merasa sedih dan sudah tidak sanggup lagi berencana mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Pada saat ia ingin gantung diri, ia sempat tersadar perbuatan itu salah, apalagi ada anak yang dikandungnya. Namun saat ia berusaha melepaskan ikatan di lehernya, tiba-tiba ia terpleset dan kemudian mati. Arvin yang menemukan jasad Lenora pada saat itu, ia tidak diam. Ia mencari tahu kenapa Lenora bunuh diri. Karena gak mungkin, apalagi dia kan religius banget. Singkat cerita, Arvin mengetahui semuanya. Ia kemudian memata-matai pendeta tersebut. Dan benar saja ternyata korbannya bukan cuma Lenora, tetapi gadis lain juga kena. Arvin pun mendatangi pendeta tersebut sewaktu di gereja. Arvin berpura-pura habis melakukan perbuatan yang salah dan ingin bertaubat. Dia menceritakan semua kejadian yang dilakukan ke pendeta tersebut atas perbuatan dirinya terhadap adiknya. Setelah panjang lebar bercerita, pendeta tersebut merasa tersindir karena perbuatan yang diceritakan oleh Arvin merupakan perbuatan bejat dirinya. Lalu pendeta tersebut mencurigai kalau ternyata itu saudara tirinya si Lenora. Lalu Arvin dengan cepat menodongkan pistol ke pendeta tersebut dan menembaknya. Arvin pada waktu itu hendak pergi, dan lagi-lagi ia salah menumpangi kendaraan. Ia malah menumpang di kendaraan pasangan psikopat. Untung saja Arvin menyadari ada yang aneh dengan pasangan ini. Sewaktu di hutan, Arvin langsung menembakkan pistol ke Carl. Sontak Sandy langsung menodongkan pistol ke Arvin. Pada saat Sandy memiliki pistol tersebut bersama dengan Arvin, yang tertembak hanyalah Sandy. Karena ternyata isi pistol yang Sandy bidik Arvin itu kosong. Itu karena perbuatan suaminya Carl yang mengosongkan pistol milik Sandy. Pasangan psikopat ini pun mati. Arvin mengambil sebuah barang bukti di kantung sakunya Carl tentang perbuatan jahatnya, semacam potret foto istrinya dan korban-korban lainnya, buat dijadikan bukti ke polisi. Ya, lagi-lagi yang mengurus kematian pasangan psikopat ini Sheriff Lee. Sheriff Lee juga yang membakar semua bukti kejahatan apa yang dilakukan adiknya. Sejak kejadian itu, Arvin menyadari suatu hal. Ia pun pergi ke tempat di mana dulu ia tinggal sewaktu kedua orang tuanya masih ada. Arvin pergi ke hutan belakang rumahnya, tempat di mana ia dan ayahnya dulu selalu berdoa.
Syarif Lee yang mengetahui keberadaan Arvin langsung menyusul dan ingin menangkap Arvin karena telah membunuh pendeta dan adiknya. Ya ini langsung singkat aja ya. Saat hendak ia mau menguburkan tulang-tulang anjingnya, Arvin menyadari keberadaan Syarif Lee. Ia pun pergi mengumpat. Namun, Syarif Lee mengetahui keberadaan Arvin. Arvin merasa perbuatan dia nggak salah karena dia telah benar membunuh orang-orang jahat itu. Akhirnya, Syarif Lee tertembak duluan oleh Arvin. Syarif Lee mati dan Arvin segera mengubur tulang-tulang anjingnya yang sudah mati kala itu bersamaan dengan pistol pemberian pamannya untuk menghilangkan jejaknya. Arvin pun pergi dan mencari tumpangan di jalan. Ia pun mendapat tumpangan. Karena ia mengantuk, ia berusaha menahan tidurnya karena dia trauma atas kejadian yang ia sudah alami, di mana banyak orang jahat di sekelilingnya. Tetapi, karena sudah tak tahan lagi menahan rasa kantuk, akhirnya dia pun tertidur juga. Dan film ini berakhir.